selamat pagi adik-adik. Bagaimana kondisinya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, kita berjumpa lagi di Bia Online minggu ini bersama kakak-kakak pendamping Bia Jagakarsa dan semua teman-teman Bia. Nah, minggu kemarin kita bahasnya tentang apa? Tema kita tentang apa? Ada yang masih ingat? Yaps, betul, tentang hormatilah ibumu dan ayahmu. Betul sekali. Nah, adik-adik, di dalam sebuah keluarga terdiri dari orang tua, yaitu ayah dan ibu, dan ada anak. Orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anak mengasihi orang tuanya, dan anak-anak saling mengasihi. Nah, di dalam sebuah keluarga itu kita bisa melihat keluarga yang rukun dan saling mengasihi, yaitu dengan mereka yang saling mencintai, saling menjaga antara orang tua dan anak-anaknya. Seperti itu. Dan di Bia Online minggu ini kita akan membahas tentang temanya ya, yaitu aku menyayangi kakak dan adikku. Tujuannya agar adik-adik memahami arti saudara, arti keluarga dalam sebuah keluarga. Betul sekali. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan lebih lagi, kita akan mulai dengan doa dulu. Betul. Kita siapkan diri kita ya untuk berdoa. Oke, selamat mengikuti semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Allah yang Maha Pengasih, Engkau mengasihi dan menyayangi keluarga kami. Bantulah agar keluarga kami pun saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayah, ibu, saudara, kami cinta. Kakak, adik, dan teman, kami cinta. Kami saling membantu karena cinta. Di dalam apa saja saling cinta. Ayah, ibu, saudara, kami cinta. Kakak, adik, dan teman, kami cinta. Kami saling membantu karena cinta. Di dalam apa saja saling cinta. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kavia. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa gambar dan Kavia mau mengajak adik-adik kita cermati atau kita amati gambar-gambar tersebut. Yuk, kita mulai dari gambar pertama. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mengamati 4 gambar tersebut, nah Kavia mau nanya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan anak-anak tersebut pada gambar? Nah, tadi masih inget kan gambarnya? Gambar yang pertama itu tentang apa? Anak-anaknya lagi ngapain? Masih inget nggak? Masih ya? Terus gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Masih ingat ya adik-adik? Nah, selanjutnya Kavia mau bertanya nih. Jika kalian memiliki kakak dan adik di rumah, Kavia mau tahu dong bagaimana perasaan adik-adik memiliki kakak dan adik-adik bisa bermain dengan mereka. Bagaimana ya perasaannya? Seneng gak? Seneng ya pastinya. Nah, pertanyaan yang ketiga,
Kavia mau bertanya, siapa di sini adik-adik yang hanya anak tunggal atau anak satu-satunya? Nah, Kavia mau tahu dong bagaimana perasaan adik-adik jika tidak memiliki kakak dan adik. Nah, kan cuma sendiri nih. Gimana rasanya? Kavia mau tahu dong. Nah, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan keempat, sebutkan sikap-sikap yang perlu kita miliki agar selalu rukun bersaudara. Nah, adik-adik pasti mempunyai kakak dan adik. Bagaimana sikap adik-adik agar selalu rukun bersama kakak dan adik? Nah, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kelima, sebutkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang adik-adik lakukan bersama kakak dan adik. Hayo, apa aja kegiatan yang adik-adik senang, adik-adik suka saat bermain bersama kakak dan adik. Nah, pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir, Kavia mau tanya, apa yang tidak adik-adik sukai dari kakak dan adik di rumah? Hayo, apa ada nggak? Atau adik-adik suka semua? Oke deh adik-adik, itu beberapa contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari bersama kakak dan adik di rumah. Masih banyak lagi cerita yang menyenangkan pastinya ya adik-adik. Oke deh, sekarang langsung aja kita dengarkan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dalam kitab suci. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan bacaan kitab suci untuk via online hari Minggu ini. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 45 ayat 1 sampai dengan 5. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gimana adik-adik setelah mendengar kisah Yusuf tadi? Seru kan? Jadi anaknya Yakub ada 12, ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan yang terakhir ada Benyamin. Untuk cerita lengkapnya adik-adik bisa baca kembali di kitab suci ya. Nah, hidup bersaudara itu tentu tidak luput dari kecemburuan, kesalahpahaman, dan perselisihan. Pengalaman berbagi dengan saudara dapat kita teladani dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf memiliki sikap yang tidak balas dendam dan tidak pemarah. Ia menerima perlakuan dari saudara-saudaranya dengan penuh kesabaran. Walaupun diperlakukan jahat di masa lalu, Yusuf tidak menaruh dendam. Dia mau memaafkan saudara-saudaranya, bahkan mau membantu ketika saudara-saudaranya itu membutuhkan pertolongan dan mengajak mereka beserta ayahnya tinggal di Mesir. Saudara itu merupakan anugerah dari Tuhan kepada kita adik-adik. Makanya kita harus mensyukuri keberadaan saudara kita ya. Contoh sikap mensyukuri keberadaan saudara dengan cara mau berbagi, saling mendukung, tidak saling menjelek-jelekkan, saling mendoakan, dan lain-lain. Kalau kita kesal, marah, iri, cemburu, berbeda pendapat,
Itu hal yang mungkin terjadi dan itu wajar. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi kita harus berusaha menyelesaikannya dengan cara baik. Kalian bisa saling mendengarkan, mau mengaku salah, meminta maaf, dan mau memaafkan, bekerja sama untuk mencari solusi, atau keputusan terbaik agar kalian tidak bertengkar lagi. Kakak dan adik adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu, kita syukuri keberadaan mereka ya adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Kita jumpa lagi ya. Hari ini kita akan membuat boneka jari dari kertas. Bagaimana caranya? Pertama-tama, adik-adik silahkan mendownload gambar ini ya. Kemudian diberi warna. Setelah selesai diberi warna, kita gunting yang rapi. Nah, ini juga digunting ya adik-adik ya. Setelah selesai digunting, kakak sudah ada contohnya di sini. Kita beri lem. Seperti ini. Ya. Oke. Ini bisa buat bermain dengan kakak ya atau adik ya. Caranya kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Halo kakak, apakah aku boleh main dengan kakak? Tentu adik, aku kan sayang dengan adik. Di sini ada berapa? Sini. Boleh ditaruh sini. Kita buat main ya. Silahkan membuat ya adik-adik ya. Yang bagus, yang rapi. Semangat. Tuhan memberkati. Bye-bye. Baik adik-adik, sekarang kita tiba di bagian membangun niat. Nah, membangun niat di sini bisa kita lakukan dengan dituliskan di sebuah kertas HVS. Nanti adik-adik dituliskan dengan dihias atau diwarnain yang cantik. Tulisannya dengan judul membangun niat. Terus di bawahnya bisa dituliskan sifat-sifat baik bersama sifat-sifat baik kakak dan adik. Terus bisa dituliskan juga pengalaman bersama kakak dan adik. Lalu di bawahnya lagi dituliskan ungkapan rasa sayang kalian kepada adik-adik. Nah, di sini kakak Berta contohkan, kakak tulis judulnya membangun niat. Sederhana aja kayak gini. Sifat-sifat baik, kakak bacakan ya. Suka membantu kakak atau adik. Di sini kakak punya adik, jadi suka membantu adik. Yang kedua, berbagi makanan atau barangku dengan adikku. Yang ketiga, berdoa untuk adikku. Jangan lupa didoakan ya kakak atau adiknya. Terus yang keempat, saling menyayangi. Yang kelima, saling menjaga satu sama lain. Lalu di bawahnya kakak tuliskan pengalamanku. Singkat aja, aku sangat senang bermain dengan adikku waktu aku menemaninya bermain sepeda. Kami juga pergi membeli makanan di minimarket. Adikku membantuku membawakan belanjaanku. Ia menaruhnya pada sepedanya. Aku sangat senang pergi bersama adikku. Kami tertawa dan saling membantu. Itu pengalaman kakak bersama adik kakak. Lalu di bagian bawahnya kakak tuliskan adikku sangat manis sedunia. Atau nanti adik-adik tuliskan aku sangat sayang adikku, aku sangat sayang kakakku, atau yang lain-lain. Bisa ya. Seperti itu membangun niatnya dituliskan ya. Dan sekarang kita tutup semua niat kita dengan doa. Semoga kita semua bisa melakukannya dan Tuhan selalu memberkati kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada Bio Online minggu ini,
Sebelumnya terima kasih adik-adik semua yang sudah mengikuti. Terima kasih kakak-kakak pendamping. Terima kasih juga untuk keluarga dari Pak Tengkar ya. Ada adik Abe, adik Weng, dan adik Tiara. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki kakak dan adik yang mengasihi kami. Bantulah kami agar selalu mengasihi mereka, seperti Yusuf yang tetap mengasihi saudara-saudaranya. Berkati kami agar kami pun selalu menyayangi dan mengasihi adik dan kakak kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Tetap sehat ya? Karina punya teman baru nih. Mau kenal nggak? Nih dia. Hai adik-adik, apa kabar? Saya Kak Selmi dari Binaeman Akom KKAJ. Adik-adik pasti di rumah aja ya Karina ya? Iya kak. Oh, Yuk kita boleh. salam buat mereka yuk kak. Oh, iya. Buat mereka. Boleh. Gimana kak Mami? Salam sehat, tetap semangat, selalu di rumah aja supaya seluruh dunia cepat sembuh dari COVID-19. Salam untuk di rumah aja. Bye.